Di kampung Abdi masih kental nih dengan adat, tradisi, dan ritual. Mau tahu Abdi mau ikut tradisi apa? Makanya atuh ikut Abdi ya sampai habis. Wah, sejuk banget ya suasana di daerah Pasirwangi, Kabupaten Garut. Di sini merupakan salah satu daerah penghasil sayur mayur di daerah Jawa Barat nih. Hari ini Abdi ditemani Neng Ulan akan memanen kentang yang merupakan salah satu hasil bumi di Desa Padawaas, Garut. Kualitas kentang di sini merupakan yang terbaik di Garut. Wah, ini mah kurang seru kalau Abdi nggak ikut kotor-kotoran. Oh, jadi pada di dalam ya? Iya, kentangnya di dalam, nah baru. Boleh? Boleh saya, nyobain, iya, boleh saya nyobain ya. Mbak ya. Wah, ternyata seru juga panen kentangnya. Bisa sekalian olahraga atau ini mah. Cara memanen kentang di sini juga cukup unik. Para pemanen dibagi dua kelompok, kelompok wanita dan juga pria. Tapi puntennya bapak-bapak, ibu-ibu, saya mah tidak bisa dipisahkan dari Neng Ulan. Jadi Abdi mah tetap berdua saja ya. Setelah batang serta daunnya dihilangkan, kentang siap dipanen dari dalam tanah. Untuk para wanita yang didominasi oleh para ibu, tugasnya mengeluarkan kentang dari dalam tanah sambil memilah kentang dengan berbagai jenis ukuran. Kentang yang dihasilkan di sini ada dua jenis nih. Boleh, Bu. Ada jenis Atlantik dan ada juga jenis granola. Jenis Atlantik dengan kualitas terbaik biasanya dijual oleh pengepul ke pabrik sebagai bahan pembuatan keripik atau makanan untuk camilan. Sedangkan jenis granola biasa dijual di pasar untuk konsumsi sehari-hari. Dan dua jenis kentang dengan kualitas terbaik ada di sini, Kumaha, hebat kan kampung Abdi mah? Oh iya, kentang di daerah sini dapat dipanen 3 bulan sekali nih. Kumaha, ada yang tertarik jadi pengusaha kentang? Oke, kentang sudah dikemas nih. Tinggal dibawa ke pengepul. Hayulah Pak, Abdi ngiring ke pengepulna. Menggunakan motor yang telah dimodifikasi, para ojek kentang biasanya mengantarkan hasil panen seharian penuh dengan total kentang yang pastinya hingga tonan ya. Menih hebat si Akang. Ini teh Abdi naik di mana ya kalau ikut? Iya. Oh, satu lagi, Pak. Ya, tarik. Sip. Ya, Terus saya gimana naiknya, Pak? di atas di sini. Di sini. Ya, Waduh. Sekarang, Pak? iya sekarang. Tarik ya, Pak. Waduh. Wah. Aman, Pak? Aman. Pak, pelan-pelan ya Pak. Aduh, kok Abdi jadi berasa kentang juga, Bukan hanya kentang nih, segala macam sayuran juga bisa dibawa menggunakan sepeda motor jenis ini. Memang benar-benar jago, ojek di sini. Walaupun perjalanannya butuh perjuangan seperti ini, tapi semua itu terbayarkan oleh melimpahnya kentang di daerah sini. Sehabis dipanen, sepertinya cocok nih. Kentang diolah menjadi masakan untuk menggantikan energi yang sudah terbuang. Sekarang ini kita mau masak sambal goreng kentang.
Nah, yang uniknya itu di Garut, sambal goreng kentang ini pakai walang sangit. Penasaran kan? Ayo Bu, kita mulai. Apa aja nih Bu? Saya. Hayu atuh Bu, abdi bantu. Si ibu mah tahu aja ya, saya nggak mau terlihat lemah di depan Neng Ulan. Langsung aja disuruh ngulek. Sementara Neng Ulan mengupas kentangnya nih. Abdi masih penasaran sih nih, gimana ya rasanya walang sangit dicampur sambal goreng. Kira-kira aroma masakannya jadi gimana ya? Oh ya, jangan lupa tambahkan cabai ya di bumbu yang dihaluskan. Di Garut kalau nggak pedas, nggak jos. Terakhir tambahkan tomat nih biar seger. Bumbu sudah halus, kentang juga sudah selesai dipotong nih sama Neng Ulan. Saatnya masak sambal gorengnya nih. Pertama, kentang yang sudah diiris dan dibersihkan digoreng dulu nih, supaya nanti saat dibuat sambal goreng tidak terlalu lama masaknya. Setelah kentang matang, kini saatnya membuat sambal goreng. Masak bumbu yang tadi dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan walang sangitnya nih. Masak hingga matang, lalu masukkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan gula merah dan garam agar makin raos rasanya. Jangan lupa juga daun salamnya, biar aromanya makin mantap. Tahu kan baunya walang sangit itu seperti apa? Tapi setelah dimasukin ke bumbu, wanginya jadi bikin lapar. Bu, apa lagi nih Bu? Oh ini masukin. Ya. Terakhir, masukkan nih bahan utamanya, kentang yang tadi udah digoreng. Wah, udah gak sabar nih mau nyobain, Dan akhirnya, sambal goreng walang sangit siap dinikmati. Akhirnya jadi juga nih sambal goreng kentang walang sangit. Ayo Bu, kita coba Bu. Wah, ternyata rasanya seenak harumnya. Ini mah bisa lahap nih Bu, abdi makannya. Pemakaian walang sangit pada sambal goreng ternyata sudah dilakukan warga Garut sejak dulu. Pada zaman penjajahan dulu, walang sangit sebagai pengganti daging yang dulu sangat sulit didapatkan. Tambah lagi aja, Selain Bu. itu, walang sangit juga menambah aroma sedap pada masakan. Gurih enak ya. Wah, Coba lagi, Teh. apapun jika tahu cara mengolahnya akan menjadi suatu yang berguna ya. Hari ini saya bersama Bu En sama Bu Aca mau bikin makanan-makanan tradisional yang ada di Kabupaten Garut. Oke, ayo Bu, kita langsung aja bikin. Ini beberapa makanan yang harus ada saat acara tradisi tolak bala di Garut. Tanpa basa-basi lagi, Gimana, Bu? Bu En dan Bu Acah langsung Oh, mengolah bahan satu persatu nih. Pertama-tama, beras ketan dibuat terlebih dahulu. Sambil menunggu beras ketan matang, Bu Acah dan Bu En mengolah bahan lain agar semua makan jadi tepat pada waktunya. Setelah ketan diangkat, kini campuran gula merah dan kelapa yang telah diparut akan saya beri air dan masak. Oh, siap Bu. Wah, kira-kira ini untuk bahan kue apa ya? Aduk terus ya, Bu. Sementara Abdi memasak, Bu En dan Bu Acah bekerja sama untuk menghaluskan ketan nih.
Wah, kompak banget, para ibu-ibu ini. Bu, ini udah, Bu. Udah. Itu sini. Ini. Yuk. Sini. Mana, Bu? Yuk. Yo. Nah. Duh, Bu Acam ini rame pisan, Terus, apalagi nih, Bu, yang bisa Abdi bantu? Siapa lagi nih, Bu? Udah ini seduh dulu ya buat itu kopinya. Ini diseduh sama air. Siap, Abdi kerjakeun ya, Bu. Tinggal seduh aja mah, gampil lah. Nah, naon deui Bu atos ieu? Jadi ini, Bu, rujaknya apa namanya, Bu? Rujak kelapa. Oh, rujak kelapa. roti. Ini taupan teh kopi. Ini air putih. Udah beres. Lalu kita bikin dupi sama bongkok. Hayu atuh Bu, kita cetak. Ini mah gampilnya Bu, cuma dibungkus pakai daun pisang. Wah, ternyata dupi dan bongko dibuat dari bahan yang sama nih. Jadi bedanya dupi sama bongko itu dari segi bentuk. Kalau dupi itu segitiga, nah sedangkan bongko ini segi empat. Nah, bongko ini ada mempunyai makna di mana kita harus tetap bersatu, tidak mudah terpecah berai. Sebelum memulai acara tolak bala, ada beberapa persiapan nih. Selain makanan, ada juga alat perantara yang akan digunakan untuk menolak bala. Nah, yang lagi Abdi dan Pak Aat buat adalah syarat tolak bala akhir Jumadil awal Jumadil akhir. Dan biasanya di desa Geduk Sawah ini, tiap bulannya mempunyai syarat yang berbeda untuk mengadakan ritual tolak bala. Wah, bahan yang dipakai cukup banyak nih. Bahan-bahan seperti kulit durian, lalu bawang putih, bawang merah, cabai, haur kuning, kaso merah, buah jambe, rumput palias, dan yang terakhir bendera ditancapkan dan disusun dengan rapi pada semacam lidi atau yang lebih dikenal dengan nama harupat saung gelis oleh Pak Aat. Semua syarat mempunyai arti masing-masing nih. Misalnya, bambu bitung mempunyai arti tidak ada tuntutan atau angan-angan. Jadi saat penyelenggaraan tolak bala mempunyai hati yang bersih. Ada juga kaso merah yang memiliki arti makhluk itu besar kecil sama saja. Sama-sama disayangi dan dicintai. Intinya, bahan yang dipakai semua mengajarkan tentang kebaikan. Ini menjadi salah satu bahan wajib diadakannya acara tolak bala di daerah Gedung Kabupaten Garut. Nah, ini udah jadi nih susunannya. Pak, ini tuh biasanya buat apa nih, Pak? Ditaruh di depan pintu. Oh, ditaruh di Tolak bala. di depan pintu ya untuk tolak bala. Setelah semua persiapan selesai, saatnya acara tolak bala dilaksanakan. Dikarenakan musim pandemi, acara tolak bala dilakukan hanya dalam lingkup keluarga saja. Tapi ini tidak mengurangi kehusukan dalam tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun ini. Doa-doa pun langsung dipanjatkan oleh Pak Aat selaku pimpinan dari acara tolak bala. Inti dari doa ialah meminta perlindungan serta keselamatan serta semua yang baik kepada Sang Pencipta. Wah, ini dia yang Abdi tunggu-tunggu, menyantap hidangan yang sudah disuguhkan. Kebetulan saya teh sudah lapar pisan.
Walau seadanya, Udah, Bu. tapi jika dimakan bersama seperti ini akan terasa lebih nikmat. Setelah makan, kini saatnya mengemas bahan-bahan yang telah didoakan, seperti air laut yang akan disiramkan ke sekeliling rumah. Air 7 sumur yang akan dicampur air di rumah untuk dipakai mandi. Tidak lupa juga item penolak bala yang tadi Abdi dan Pak Aat buat. Setelah itu ada tanah dari masing-masing peserta acara tolak bala tadi yang akan kembali diletakkan di sekeliling rumah. Jadi ini tuh tanah dari rumah masing-masing yang tadi ikut berdoa. Nah, tanah ini dicampur sama pasir, kemudian dicampur sama abu dan karang. Nah, setelah dicampur, disebar di rumah masing-masing yang tadi ikut berdoa. Nah, tujuannya untuk menolak bala itu. Setelah proses pencampuran selesai, para tamu pulang sambil membawa semua yang telah didoakan. Saya dan Pak Aat juga akan melakukan hal yang sama nih dengan yang lain, tapi di rumah ini. Sambil dibacakan doa, Pak Aat meletakkan sesajen yang dibuat di atas pintu depan dengan tujuan dijauhkan dari musibah dan apapun dari hal buruk. Sedangkan tanah dengan campurannya Abdi sebarkan di depan rumah dengan tujuan yang sama agar terhindar dari hal-hal buruk.